Baik, teman-teman semua, alhamdulillah ya kita eh, mulai sesi pertama kita di Jipra Akademi Inspirasi dan ini menjadi batch 1 ya, jadi perdana. Ada beberapa yang belum datang juga, nggak apa-apa ya. Saya biasanya punya komitmen itu 15 menit toleransi. Ya ini udah lewat dari 15 menit ya. Tapi nggak jadi masalah ya. Kita coba mulai. Baik, guys, di Jipra Akademi Inspirasi ini kita insya Allah ya ada 7 modul plus plus. Nah, saya kasih 7 modul plus plus karena kemungkinan kita akan punya kebutuhan ya dan tidak menutup kemungkinan kita akan tambah materinya, modulnya. Ya, secara prinsip kami ingin sharing, ingin berbagi, ya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang ada ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua. Ya. Dan tentunya juga ilmu ini namanya digital ya. Ya. Saat ini kondisinya kan dia terus growing, terus bertumbuh, terus bertambah yang baru gitu kan. Ya, update cepat seperti itu. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang nanti mungkin juga disampaikan ya. Ini ternyata sudah ada upgradingnya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan masih relate lah ya untuk kondisi saat ini dan juga nanti bisa sharing ya, tidak hanya satu arah dari saya ya, mungkin juga dari pengalaman teman-teman di sini bisa memberikan satu insight buat kita semua ya, khususnya di digital marketing. Baik, judul saat ini kita akan bahas social media optimization ya, dan saya kasih embel-embel for personal branding. Kenapa sih kita perlu social media seperti itu ya? Kenapa sih perlu dioptimasi? Apa enggak mesti langsung saja, Kang, sekarang kita jual-jual aja gitu kan, seperti itu ya, butuh marketing jual-jual saja. Nah teman-teman semua, sedikit ngobrol lah ya, ngobrol santai di dunia marketing ya. Kalau kita mungkin sekarang sudah tahu nggak, sekarang kita di generasi marketing poin berapa? 5.0. Sekarang sudah 6.0. Betul ya, sekarang sudah 6.0 dan saya pribadi juga lagi coba menakar ya arahnya kemana seperti itu. Tapi sebenarnya cukup menarik begitu kemarin coba baca-baca ya arah sekarang. Ternyata yang menggawangi marketing ini sampai dia memiliki tahapannya itu bukan orang jauh-jauh ya. Yang mungkin kita baca ini kayaknya trennya eranya dari barat gitu. Ya, padahal ini trennya dari Indonesia juga. Ya, yang menyusun buku marketing 1.0, 2.0 ya sampai sekarang 6.0 itu ternyata orang Indonesia salah satunya. Ya. Jadi kalau kita mungkin mengenal penulisnya David Kotler ya, kemudian di sana ada Pak Hermawan juga seperti itu dan ada timnya yang memang mengarahkan. Nah, sedikit coba kita flashback. Sebenarnya kalau kita bicara dulu di marketing 1.0, ini marketing ini basicnya itu dia larinya tuh arahnya ke produk sentris. Jadi semuanya terfokus kepada produk. Ya, yang penting ada produk bagus gitu kan, dipasarkan laku. Ya, ini 1.0 ya, marketing ini itu dia di era-era after perang perang dunia lah ya, atau after kemerdekaan dekat-dekatnya ya, lebih tepatnya itu di tahun-tahun 50 sampai 70. Ya, jadi kalau kita lihat saat Indonesia merdeka ya, Amerika juga menang perang lawan lawan mana? Jepang ya, habis dibom itu kan. Nah itu mereka ini lagi melimpah kekayaannya, berbenghar-bengharna ya, seperti itu. Jadi produk apapun dibeli, ya nggak mesti harus nunjukin value-nya apa, benefitnya enggak gitu, ya produk itu pasti laku. Nah tapi ketika uang berlimpah, ya daya beli tinggi, ya, biasanya juga dari sana juga ketika tidak memanage dengan luar biasa atau baik, itu larinya inflasi. Ya. Makanya begitu tahun 70-an ya, itu terjadi tuh ya, ekonomi Amerika mulai sulit, makanya lahirlah di sana marketing 2.0, dari awalnya produk sentris beralih ke konsumen sentris ya, karena konsumen awalnya dikasih apapun mau dimakan nih, berikutnya dia berubah nih ya, karena keuangannya sulit
Nah, sehingga mulai itu marketingnya dia ngarah kebutuhan konsumen apa sih, itu yang dihadirkan. Gambarnya kasar seperti itulah kurang lebih. Apa sih relate-nya dengan yang dimaksud dengan sosial media? Karena gini, dari awalnya dia fokusnya ke produk, kemudian fokusnya ke konsumen, ya, sehingga di tahun-tahun 90-an itu ini menjadi tren, ya, sampai sekarang mungkin bahasanya masih sama nih. Konsumen adalah raja, betul nggak? Pernah denger itu? Ya, sehingga begitu image itu atau apa ya, tagline itu yang dihadirkan, konsumen adalah raja, sehingga apapun apa yang diinginkan konsumen, iya Pak, ada Pak, siap Pak. Ya, walaupun belum tentu barangnya sesuai dengan apa kebutuhan. Ya, contoh lah yang saya rasakan dulu ketika pertama kali mau beli kendaraan ya, saya tanya ini kayak gimana? Oh ini Pak, ini bisa gini, bisa Pak. Oh semuanya serba bisa, gitu kan? Yang penting produk lah, aku. Ya. Begitu dia beli, ya, nah itu bisa, itu kan? Katanya ini bisa 5 sih, nggak bisa. Begitu diklik, oh itu Pak versi yang tertingginya, yang Bapak versi yang kebaliknya seperti itu ya. Jadi inilah efeknya apa? Ketika budaya konsumen adalah raja, ya semua apa yang diingin konsumen diiyakan, ya. Tapi budgetnya segini, ya bisa Pak, serba bisa kayak gitu. Ya, yang terjadi adalah pembohongan publik, pembohongan kepada customer. Nah, di sanalah mulai downgrade. Ya, dunia marketing agak mulai jatuh. Orang sudah tidak mulai percaya dengan marketing. Ya, sehingga tidak jarang begitu ada sales, ada marketing, masyarakat sudah mulai defend. Aduh, ini jualan tutup pintu, gitu kan? Kenapa? Karena udah kesel gitu. Ini pasti ditawarin, pasti dibohongin kan seperti itu. Itu yang dia dihipnotis dan sebagainya. Ya, makanya tahun 90-an lahirlah masuk ke era marketing 3.0. Jadi kalau marketing 3.0 ini eranya marketing menuju ke spiritual. Jadi kalau 2.0 itu masih emosional, rasional gitu kan. Ya, kalau ke 3.0 itu sudah ke spiritual. Dan ternyata yang menggagas ini adalah Pak Hermawan dengan Agim. Ya, tapi ini menjadi satu brand, satu bahasan yang mendunia seperti itu. Nah, kejujuran di sini ini yang akhirnya kita mulai lebih humanis. Ya, lebih bagaimana memberikan apa yang konsumen butuhkan, inginkan, ya. Apalagi di era 3.0 itu sebenarnya sudah mulai mengenal dunia internet. Ya, sehingga segala sesuatu sudah tidak bisa lagi publish sesuai dengan keinginan, karena si customer juga sudah mencari tahu apa sih relate sesungguhnya. Ya, sehingga mau tidak mau dia harus lebih jujur. Masuk beriring, masuk ke daerah digital itu yang lebih segala sesuatu itu bukan lagi sebatas marketing. Bahkan kalau kita bicara di marketing 4.0 dan 5.0 itu sudah bicaranya digital marketing lebih mengarah bagaimana konten marketing. Jadi bukan jualan tuh bukan apa ya? Bukan sesuatu yang diangkat di awal gitu. Ya, tapi konten itu yang kita bawa, ya, endingnya orang nggak sadar dia close sales, dia jualan. Nah, sama di sini teman-teman semua, kita bicara social media optimization. Ini juga yang akhirnya banyak orang salah paham, belum memahami ya. Begitu bicara digital marketing, seakan-akan bahwa pemasaran digital itu sekarang apa nih yang ini? Oh, ada sosial media, udah gue jualan di sosial media. Ya, hanya apa? Isi postingannya jualan terus. Ya, yang terjadi apa? Ada laku nggak? Nggak ada. Engagementnya sangat rendah. Ya. Nah, makanya di sini yang coba kita sama-sama pahami, sama-sama samakan gitu kan secara frekuensinya, sehingga kita bisa betul-betul mengoptimalkan sosial media ini menjadi satu platform yang mendukung kita ya untuk bisa bertumbuh dengan kapasitas masing-masing atau dengan kebutuhan masing-masing. Karena nggak masih harus kita bicara di sini adalah memang pemasaran marketing produk terjual, nggak seperti itu. Kayaknya belum connect ya. Coba dibantu diinikan dulu, dikonekkan dulu. Oke, oh sudah. Saya belum di on, lupa ternyata. Oke, sedikit ya, saya ulas ini. Biasanya kalau saya bawakan digital marketing juga sering membawakan data dari Hotsuite. Ini cukup menarik untuk menumbuhkan
satu minat kita tentang dunia digital marketing, ya. Ini data masih 2023, tapi saya lihat 2023, 2021 juga tidak terlalu jauh beda datanya. Ya, secara prinsip populasi kita ada 276 juta jiwa, ya, 353 pengguna mobile phone, ya, 212 juta, ya, itu dia pengguna internet. Jadi marketnya memang sangat sangat luas. Ya, kalau kita bicara di sini, Pak, total 276 juta penduduk Indonesia, ini 212 juta. Ini kan sebenarnya bisa dikatakan hampir berapa persen ya? 80. Ada masuk ya? Artinya apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat kenyataan di masyarakat, ya, kenyataan di masyarakat, pengguna internet kan tidak hanya teman-teman yang memang usianya sudah melek dan bisa apa? Bisa bertransaksi. Ya, anak kecil aja. Ya, saya coba apa ya, merawang ke diri sendiri di keluarga nih. Anak-anak saya yang masih usia 3 tahun ke 4 tahun gitu. Ya, tapi tak jarang itu ke ibunya tuh, nih mau lihat Shopee katanya tuh. Ya. Ya secara tidak langsung ini menjadi market, betul nggak? Ya, anak 3-4 tahun saya walaupun dia nggak bisa transaksi, tapi dia sudah bisa atau sudah ada keinginan karena lihat behavior, kebiasaan dari lingkungannya, kakak-kakaknya, ibunya, ayahnya belanja di Shopee. Akhirnya apa? Dia pun tergelitik pengen nyari mainan di Shopee, masukin ke ranjang walaupun sama ibunya nggak di check out gitu ya, seperti itu. Ya, tapi tetap lambat laun ini akan mendorong untuk terjadinya transaksi. Nah, sehingga di sini teman-teman semua ini menjadi sebuah peluang bagi kita ya untuk bagaimana bisa mengoptimalkan dunia marketing ini. Ini pengguna sosial media ya, platform sosial media, dan yang cukup menarik, saya begitu cek 2023, ini YouTube nggak ada di sini. Ya, padahal 2021 YouTube nomor 1. Ya, sekarang nggak ada. YouTube udah 98 waktu itu. Ya, sekarang nggak ada. Kenapa? Karena mungkin saya belum baca ya lengkap jurnalnya, cuman secara prinsip mungkin YouTube udah bukan saingan lagi lah ya. Nah, dan dia mungkin jatuhnya bukan jatuh ke sosial media lagi ya, lebihnya ke platform video marketingnya. Nah, WhatsApp masih merajai, ya artinya kita melihat ini 3 perusahaan punya Marks masih menempati di posisi 3 besar, ya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok baru yang keempat. Artinya apa teman-teman semua? Saya ingin sedikit share kepada Anda semua. Ada mungkin yang sering mengatakan, oh Facebook mah itu mah generasi milenial, gue Gen Z nggak main WhatsApp, nggak main apa? Facebook, ya Gen Z mainnya IG, TikTok dan sebagainya. Jangan salah, Facebook masih menempati tiga besar. Ada market besar di sana kalau teman-teman mau mengoptimalkan, mau memainkan potensi yang ada. Jadi tidak terfokus hanya di Instagram dan TikTok ya, tapi dia punya pengguna yang banyak yang bisa kita juga optimalkan. Ya. Baik, kita masuk nih media sosial. Kita bahas dulu pertama Facebook karena hampir mayoriti punya Facebook, kecuali Gen Z mungkin ya. Enggak juga. Punya juga. Punya juga, Tata? Enggak punya. Gen Z beneran nih. Udah lupa sandinya, tapi pernah punya. Oke, pernah punya ya. Nah, teman-teman semua, kenapa sih Facebook? Ya karena kalau saya pribadi juga ini cukup apa ya? Cukup relate kalau kita mau coba betul-betul memainkan digital marketing ya secara organik ya. Kemudian kita mau juga mengkolek aset personal kita ya. Nggak ada salahnya kalau kita juga coba mainkan di Facebook. Dan kita juga belajar banyak dari Facebook. Belajar banyak dari Mark. Kalau kita bicara Facebook, dulu bingung. Kita pakai Facebook, kita enjoy bermain di Facebook, ya, bermain di Facebook. Kita nggak bayar, tapi si Mark bisa menjadi orang terkaya. Dulu kepikir nggak? Dari mana sih dia dapat duit? Sekarang udah kepikir? Atau ada yang belum? Kok Mark bisa jadi orang terkaya padahal kita pakai Facebook 24 jam dari dulu sampai sekarang nggak bayar kok. Sekarang sudah. Kalau dulu
Sekarang ada yang masih belum kebayang dari mana dapat duitnya si Mark menjadi orang terkaya dari Facebook? Ada? Udah tahu semuanya? Oh, udah tahu semuanya. Ya, sudah, nggak usah dibahas ya. Ya. Tapi yang cukup menarik apa? Kegiatan Max yang waktu itu banyak diketawain gitu kan. Ya, ini mahasiswa kuliah nggak beres gitu kan, malah ngurusin yang nggak jelas ya. Ternyata dia sebenarnya sedang mengumpulkan aset terbesar, ya, yaitu database. Yang ini menjadi sebuah kekayaan saat ini. Ya, makanya saya pribadi coba ini selalu dibawakan di awal. Artinya apa? Ya mau tidak mau database ini menjadi aset bagi kita dan kita mulai mengkolek, ya, mengumpulkan database kita pribadi ini itu dari sini. Ya. Karena contoh gini lah, saya kelahiran 80, ya 85 tepatnya. Teman-teman ada yang lahir 90, ada yang lahir 2000, ya 2010 ada? Ke atas? 2010 ke atas? Nggak ada ya, di bawah 2010 ya semuanya. Oke. Teman-teman SD, teman-teman SMP, atau SMP atau waktu SD, sudah pegang handphone belum? Belum pakai, SMP sudah? Baru pakai. Oke ya, baru pakai. SMP baru pakai. Saya baru, teman-teman pakai handphone itu SMA. Ya, saya sendiri belum pakai. Nah, pertanyaan saya, oke lah teman SMP pakai. Masalah nih. Salsa ya, betul ya? Masalah nih. SMP udah mulai pakai handphone. Pertanyaannya, teman satu kelas. Masih ingat nama-namanya? Yakin? Masih ingat nama-namanya? Masih ingat, masih dekat berarti. Tapi kalau misalkan sekarang mau menghubungi atau dihubungi, masih bisa? Semuanya? Oh, luar biasa. Keren. Ada yang nasibnya kayak saya gitu. Kadang di kelas aja sekarang teman SMP ya? Iya, di belakang saya itu dulu siapa yang duduk ya? Udah lupa posisi di belakang siapa? Ya, kita bicara posisi, ya. Yang kedua apa? Saya menghubungi dia saat ini. Siapa ya? Dulu belum ada kontak handphone. Betul nggak? Rumahnya kadang udah pindah. Tak jarang rumahnya udah lupa, masuk gang mana ya? Padahal itu aset loh. Ingat, daftar nama adalah aset. Ya. Bukan aset buat minjem duit ya. Duit gitu minjem kan. Ya, itu aset gitu. Nah, Facebook ini adalah salah satu platform, ya, yang saya rasa memudahkan kita untuk mengumpulkan, mengkolek kembali aset kita. Ya. Karena kelebihan kita dengan relasi kita, ya teman SD SMP, mereka memiliki trust dengan kita cukup kuat. Artinya ketika Anda menawarkan sesuatu, dia lebih cepat trust dibandingkan orang yang nggak kita kenal. Oke ya? Nah, sepakat ya? Nah, sehingga di sini teman-teman semua, saya ingin mengajak Anda untuk coba kita mulai bermain Facebook. Nah, yang pertama nih, ya, yang paling penting kita bermain di digital marketing adalah kita harus tanya dulu, what's your personal brand? Ya. Apa personal brand diri Anda? Branding Anda itu mau dikenal apa di Facebook? Karena bisa dikatakan ini dunia lain dengan dunia kenyataan Anda saat ini. Contoh gini lah, ya, yang saya kenal misalkan, Kayolan nih, beliau seorang guru, betul ya? Di lingkungannya sudah tahu nih, Kayolan ini seorang guru, sehingga begitu saya datang misalkan mau main, Kayolan, rumahnya belum jelas, belum tahu nih, terus saya nanya, mau nanya rumahnya Yolan sebelah mana ya? Yolan mana? Yolan guru bukan? Berarti beliau sudah punya branding guru. Betul ya? Nah, teman-teman sudah punya branding masing-masing. Ada yang terbranding guru, terbranding petani, terbranding tukang dagang, betul ya? Nah, tapi masuk media sosial, teman-teman bisa bangun branding sendiri. Anda ingin dikenal sebagai apa di sini? Dan ini sangat menentukan untuk Anda bisa menjual diri, dalam tanda kutip ya, bukan jualan diri yang senyatanya gitu kan, ya menjual diri apa yang kamu Anda tawarkan. Karena tadi, contoh nih, saya dengan teman-teman, nggak usah jauh-jauh lah, teman-teman SMA saja, banyak kontak, saya dulu belum punya nama kontak, nomor handphonenya semua. Punya pun, belum tentu kontaknya masih aktif. Nggak jarang loh orang yang dia pelacur nomor handphone gitu kan, gitu. Ya, dan pesan saya ya,
teman-teman kalau punya nomor handphone dipertahankan terus gitu. Itu aset juga, ya. Jangan ganti-ganti. Kalau rusak, hilang, segera urusin lagi. Itu penting sekali. Nah, di sini begitu kita punya relasi kita dari teman TK mungkin ya, terjauhnya nih, ya, sampai kuliah, ya, lama nggak ketemu, terus mereka terkoneksi di internet, terkoneksi di media sosial. Dia akan lihat dong, dulu yang dia tahu kita ini di kelas tukang tidur misalkan, tukang bolos misalkan, kan belum tentu dari dulu sampai sekarang masih orang yang sama. Gitu. Disinilah kita perlu menunjukkan siapa diri kita. Kita pengen dikenal sebagai siapa, paham ya? Nah, jadi bukan walaupun ini media sosial, bukan artinya kita serampangan di sini. Kalau teman-teman mau serius sih, ya media sosial menjadi sebuah aset bisnis, ya sebuah kendaraan untuk sukses, kita mulai mainkan di sini. Ya, tahap awal, what's your personal brand? What's my personal brand? Kita pengen dikenal sebagai apa di media sosial. Ya, oke, tahapan seperti apa? Yang pertama, kita mulai optimasi nih akun pribadi Facebook kita. Ya, yang pertama nama profil ini harus jelas dan mudah dicari. Kalau dulu anak-anak milenial sering tuh alay-alayan, betul nggak? Ya, nama Facebooknya tuh si ganteng kalem, kepedean gitu ya. Jadi pengen di branding si ganteng kalem gitu. Tapi problemnya apa? Problemnya ketika dia membuat atau mengisi nama aneh-aneh dengan karakter-karakter cute sih, mungkin menurut dia ya, gitu kan. Kasih emoticon apalah namanya, misalkan Ricky, ya dia saya rubahlah menjadi RQ misalkan ya. Oh. Buat apa sih? Ya, mungkin bagi hanya untuk kesenangan oke, tapi untuk kita memainkan ini sebagai tadi, ya tujuan sesungguhnya kita nggak dapat. Jatuhnya apa? Jatuhnya begitu saya misalkan teman saya mau mencari, udah lama nih nggak ketemu sama Ricky, di mana sekarang ya? Sekarang ini dicari tuh, betul nggak? Ketik nama Ricky nggak muncul tuh. Kenapa? Nama profilnya nggak jelas, ya nggak mudah untuk dicari. Ya, yang kedua fotonya nih pastikan fotonya foto diri kita, jangan foto yang nggak jelas. Kalau memang kita ingin dicari orang, kita ingin menambah aset kita. Kecuali Anda mau menjadi tetap hantu ya, tidak ingin diketahui, ya no problem gitu. Ya, tapi ketika Anda ingin mulai dikenal, teman-teman terkoneksi lagi, pastikan foto kita di profil adalah foto diri kita, terlihat jelas. Ya, sehingga orang begitu nyari, contoh nih, wah nama Ricky kan pasaran nih, Ricky banyak tuh, des gitu. Orang langsung lihat, ini nih Ricky nih. Ya. Oh ini Kasyaf nih, ini langsung ketahuan dari wajahnya. Gitu. Tapi kalau fotonya alam, di profil ya, ini profil, ini harus usahakan foto kita. Jangan juga foto jualan. Kalau teman-teman punya jualan, foto jualan pasangnya di sampul cukup. Karena sampul itu dia merepresentasikan apa yang memang sekarang kita concern di sana, ya, di sampul. Kemudian yang ketiga, bio yang jelas. Ya, sampaikan, terangkan siapa diri kita. Anda sekarang apa? Saya seorang pengajar, ya, saya seorang trainer, saya seorang entrepreneur, misalnya, ya, saya seorang CEO di perusahaan apa. Jadi itu akan, ini loh dia ininya, ya. Bahkan juga sangat bagus ketika kita melengkapi info profil kita, ya. Di sana kita tautkan nih sekolah kita di mana. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk kita mengkolek lagi, ya teman-teman kita yang berceceran. Ya, siapa tahu dari sana kita bisa deal bisnis yang gede. Kan kita nggak tahu nih. Ya, teman kita sudah sukses di mana, kita di mana, akhirnya terkoneksi, kita bisa mendapatkan sebuah peluang yang baru. Dan terakhir cantumkan link WhatsApp yang mudahkan untuk dia bisa terkoneksi, ya. Kemudian kalau punya web bisa dicantumkan ya. Untuk mudah untuk menghubungi. Kan ada juga tuh Messenger. Ya, kalau Messengernya teman-teman on ya. Kadang kita juga tidak sedikit ada antara kita yang juga malas ya. Sehingga termasuk saya pribadi ya, saya termasuk Messengernya saya nonaktifkan karena dulu sering ini, sehingga begitu dibuka ya, ini pesan yang udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau orangnya dia memang membutuhkan cepat untuk terkoneksi dengan diri Anda, ya Anda bisa cantumkan nomor di WhatsApp. Berikutnya, ya, data nama adalah aset yang berharga.
Jadi bagaimana? Ya kalau selama ini kita mungkin masih acuh dengan potensi ini, ya kalau saran saya sangat sayang gitu. Ya, kenapa? Karena tadi kelebihan pertemanan di Facebook itu kan biasanya memang teman yang kita kenal. Beda dengan Instagram ya, followers. Followers itu dia suka nggak suka tetap mengikuti. Gitu. Tapi kalau Facebook pertemanan hanya 5.000. Pastikan ini memang kita selektif, kita isi dengan orang-orang yang memang capable, orang-orang yang memang kita kenal, ya sehingga bisa kita optimalkan. Nah, kalau kita pertemanannya masih Facebook itu mungkin 1.000, 2.000 ya, nah, kan masih ada slot banyak tuh sampai 5.000 ya. Nah, bikin goals, bikin target, gitu. Ya, bikin sampai 5.000. Ya. Kalau sudah 5.000 bagaimana? Ya kalau memang Anda memiliki satu konten-konten yang menarik dan sebagainya, tidak salahnya Anda bikin fanpage, ya, sehingga bisa lebih luas lagi untuk jangkauannya. Ya, mulai cari teman, tambahkan teman tertarget dengan filter daerah dan grup. Ya, ini juga bisa teman-teman coba optimalkan ya untuk menambah hasil. Oke, sosial media marketing ini yang cukup penting ya dalam kita bersosial media. Bahwa ingat Facebook ataupun yang lainnya itu adalah sosial media, bukan sel media. Sehingga pastikan kegiatan kita 80% adalah bersosial, bukan berselling, kan? Ya, nah, jangan kebalik nih, ya banyak kan posting jualan gitu ya. Nah, aktivitas kegiatan sehari-harinya dia nggak ada, sosialnya dia nggak ada. Makanya nggak heran kan sering sekali nih kondisinya begitu kita post jalan-jalan, main, yang like banyak, yang komen banyak. Ya. Begitu jualan sedikit, ya. Nah, kenapa ya? Karena tadi basically dia adalah sosial media. Apalagi kita tadi masih memakainya cara-cara dia organic marketing. Beda kalau dia sudah masuk ke ads atau berbayar. Nah. Belajar copywriting, ya, soft selling atau comfort selling itu pasti akan lebih baik dibandingkan hard sell. Ya, sehingga ketika kita nih main 20% dalam sosial ini, dalam berjualan ini juga tidak tidak hard sell gitu, tidak langsung jualan punya produk, tapi kita kemas dalam bentuk soft selling atau comfort selling. Ya, belajar tuh copywriting, belajar caption, sehingga orang tidak sadar ya bahwa kita sedang jualan. Ya. Kalau saya sering tuh beberapa kali postingan jualan tuh, ya dia dilihatkan dengan aktivitas kita. Besok mau ngisi training, materi belum beres, gitu kan? Nah, begitu nyampe hotel, lumayan nih saya bilang, bikin konten, terus ya buka laptop, ya simpen kita punya produk, selfie, terus kasih caption, gitu kan? Kebiasaan kuliah masih ke bawah nih sampai sekarang, kebiasaan SKS, sistem kebut semalam, gitu kan? Oh cerita tuh, tentang kebiasaan orang-orang yang punya habit dulu kuliahnya SKS pasti akan, gue banget nih, kan itu kan, betul nggak? Dia seneng nih. Ya, padahal endingnya apa? Gitu. Ya, endingnya jual produk. Dan lalu di komen, Eki berapa tuh Ki klorofil? Eki berapa tuh? Pitse gitu ya, seperti itu. Nah, jadi orang mau baca dulu gitu. Ya, jangan sampai-sampai di awal-awal udah kelihatan gitu. Ya, ini produk nih, langsung di highlight, just posting gitu kan. Udah jualan nih. Orang udah males. Walaupun produk fotografinya luar biasa. Wow, keren gitu ya. Tapi ingat ini media sosial. Pak, saya sudah desain konten nih dari kantor, bagus-bagus. Iya tetap orang udah malas. Ah, lu jualan mulu postingannya. Lupa di silence ya. Oke. Ya. Nah, berikutnya ya, buat postingan selling dengan teknik storytelling. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, saya punya guru storytelling ya, Kamisna dari Jambi. Oh, itu keren. Ya. Ada juga dari Kalala dari Serang, ya, dari teman-teman di trainer ya, di Akademi Inspirasi yang nasional, itu unik-unik gitu, ya cerita ya, nggak sadar itu kan, ya jualan gitu, dan luar biasa dari storytellingnya itu beliau sempat dapat order sampai ratusan produk dari satu postingan storytelling, dan itu gratis, bukan berbayar. Artinya kalau bisa gratis kenapa harus bayar, kan seperti itu, ya.
Gunakan foto Anda sendiri, ya, foto ulang produk yang menyisipkan pada aksesori itu yang saya ceritakan. Jadi tidak harus langsung foto official gitu yang kita tampilkan. Itu akan lebih natural, lebih terlihat alami ya, dan orang lebih senang dibandingkan dia langsung. Terakhir, optimalkan story FB. Nah, teman-teman semua ini di story ya. Jadi kita post jualan tadi hanya 20%. 20%. Selebihnya apa, Pak? Kalau saya juga perlu tuh setiap hari kan harus ada postingan jualan, nawarkan ya. Nawarkan jangan di feed, jangan di beranda ya. Tapi kita bisa highlight di story. Nah, story kombinasi tuh. Jadi orang-orang yang kepo tanpa sadar dia begitu lihat. Ya. Kalau itu kan harus memahami nih, story ini antara IG sama WhatsApp kan dia punya penempatan yang berbeda. Ya, kalau WhatsApp biasanya tuh yang ditampilkan terakhir itu yang terakhir, betul ya? Kalau jadi kita posting tiga story di WA nih, yang nampil di display itu yang terakhir, betul ya? Nah, kalau IG yang pertama, betul ya? Baru yang berikutnya. Nah, artinya kita harus punya teknik dalam mengupdate story-nya. Contoh, ya, upload 3 foto. Tetap ini pun juga story juga ke media sosial. Jangan foto yang jualan di foto yang ketiga untuk WA. Karena orang juga terkadang tidak semua orang yang dia senang mantengin WA story. Dia kadang pilih-pilih tuh. Nah, begitu kelihatan, wah foto jualan nih malas seperti itu. Nah, jadi kalau mau apa? Kalau mau tuh di awal nih 1 atau 2 ya, di 1 atau kedua itu jualan, yang terakhir adalah sosial activity kita. Ya, sehingga orang penasaran kan, jam-jam lagi ngapain nih? Lagi ngopi kayaknya enak nih. Di mana nih ngopinya? Begitu dibuka, ya, sebelum masuk ke inti yang dia lihat iklan dulu. Kan gitu kan? Baru endingnya apa yang dia inginkan tentang informasi kegiatan jam-jam itu sudah bisa dilihat. Tapi kalau di awal sudah produk yang mau dijual ya, wah jualan nih, gitu kan, udah malas gitu kan. Jangan-jangan ini ada 3 ini ya, 3 status atau ada 10, itu sampai kayak rantai itu banyak tuh. Oh jualan semua nih, males nih gitu. Oke ya, sampai sini ya. Buat satu informasi seputar bisnis bersama branding Anda memudahkan Anda sebagai ahli di bidangnya. Ini juga penting. Ya, kalau teman-teman tadi membranding diri sebagai apa, ya, siapa, ya, ini juga perlu relate dengan postingan. Ya, artinya di situ ada banyak sharing tentang kompetensi yang memang Anda ingin tonjolkan. Kalau teman-teman pengen dikenal tadi sebagai seorang guru misalkan gitu kan, ya tentang dunia pendidikan perlu kita highlight. Teman-teman pengen dikenal sebagai seorang trainer, pengen dikenal sebagai seorang ahli di bidang pertanian misalkan gitu kan, karena Anda punya produk pertanian, maka apa? Ya kita harus sering-sering sharing tentang dunia itu sehingga orang, oh ini udah memang masternya nih udah. Pokoknya gue kalau butuh dunia pertanian udah nggak siapa-siapa lagi deh. Itu jadi ngebekas tuh. Ya. Di followers kita, di pertemanan kita itu sudah ngebekas. Berikan tempat info berharga baru 1 iklan, jangan cuma ikan melulu. Itu sama tadi lah ya. Ini prime time ya, normalnya seperti ini atau mayoritas seperti ini, walaupun terkadang masing-masing kita ini punya algoritma yang beda-beda. Ya. Nanti bisa kita pelajari di insight kita, ya kira-kira banyakkan followers kita, teman kita, dia nonton di jam mana sih? Nah, disitulah kita bisa hit postingan-postingan kita. Oke, sebelum lanjut, nah kita break sebentar. Ada yang mau sharing, mau menambahkan boleh, silahkan sambil saya minum dulu.